لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma'adnaniha wa ma'alaha. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره الذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama pada kesempatan ini mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mubarak ini kita dituntut dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, dan kita hadir kembali di tengah-tengah kesibukan kita, dan kita fokuskan diri kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah iman yang sangat besar pada diri kita semuanya, dan ini yang pertama kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan pada kita sebagai orang mukmin untuk senantiasa berada pada jalur dan petunjuk kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dan menganjurkan kita menjauhi segala bentuk-bentuk pelanggaran dan keburukan. Nilai-nilai kebaikan dan keburukan hampir seluruhnya sudah ada dalam benak setiap insan manusia. Namun kadang-kadang perlu dihadirkan kembali, didefinisikan kembali, dan dilihat dan dicari alurnya kembali ketika banyak yang telah melalaikan kewajiban itu, ketika banyak yang melakukan pelanggaran itu, ketika orang tidak bersepakat secara sikap mensikapi hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan, maka perlu kita saling mengingatkan dan perlu kita menghadirkan seperti apa yang dimaksud dengan kebaikan. Dahulu kala pada zaman sahabat, ketika orang-orang Islam diperintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah Al-Musyarrafah, yang sebelumnya mereka itu salah dan mengarahkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Yang manakah yang baik, yaitu prinsip mengarahkan pandangan ke arah Baitul Maqdis,
atau prinsip mengarahkan wajah dan kita ke arah Makkah Al-Mukarramah. Salah satu pihak di antara mereka ada yang saling menyalahkan, bahkan ada yang saling mengatakan bahwa salat Anda itu tidak betul, keimanan Anda tidak betul. Dan ada yang mempertanyakan bagaimana yang belum sempat mengarahkan pandangannya dan kiblatnya ke arah Baitullah, kemudian dia wafat. Apakah dia berada pada jalur kebaikan atau tidak? Lantas Al-Quran turun menjelaskan semua ini, bahwa yang dinamakan kebaikan itu bukan dari sisi prinsipnya, tetapi yang dinamakan kebaikan pada manusia itu adalah perlakuannya, adalah perbuatannya. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dalam ayat ini Allah berfirman, bukanlah kebaikan itu adalah prinsip-prinsip harus begini dan harus begitu, tetapi kebaikan bagi seorang mukmin adalah yang pertama, perlakuan Anda ini sebagai orang beriman dan amanah billah. Yang kebaikan itu adalah apabila keimanan ada di dalam dada itu, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian apalagi beriman kepada para malaikat, kepada kita, kepada nabi-nabi. Yang kedua prinsip kebaikan adalah wa'atal mala ala hubbihi, yaitu hendaklah seseorang itu dalam kebaikannya harus dapat juga mengeluarkan sebagian hartanya, ya, yang berupa zakat merupakan kewajiban ataupun sedekah. Wa'atal mala ala hubbihi, dan dia mengeluarkan dengan penuh rasa suka dan penuh rasa cinta di dalam mengeluarkan. Wa antal malala hubbi zawil qurba, yang pertama ia beri adalah zawil qurba, kaum kerabat. Baru wal yatama, baru orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Baru orang-orang yang kehabisan bekal. Ya. Orang-orang yang kehabisan bekal. Nah, inilah prioritas-prioritas yang dinamakan kebaikan. Orang yang baik adalah aqamas salat, adalah orang yang mendirikan salat, wa ata zakat, ya, kemudian kembali lagi dan mengeluarkan zakat. Orang yang baik adalah wal mufuna bi ahdihi. Orang yang baik itu adalah yang menepati janji dalam bentuk perbuatan. Idza ahad was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Yang terakhir adalah orang baik itu adalah orang yang bersabar, semua dalam bentuk tindakan. Orang yang bersabar di dalam suka dan duka, ya, terutama di saat datangnya duka. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur pada kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Inilah prinsip dan nilai-nilai dari yang dikatakan kebaikan. Ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, menegaskan, ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Kata Nabi, jika tas'alu 'anil bir, kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Faqala, na'am ya Rasulullah, ya, istafti qalbak.
Kalau ingin tahu hakikat kebaikan itu, minta petua pada nurani, ya, pada hatimu. Ya. Istafti qalba al-birru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan hati itu menjadi tenang, ya, dan jiwa merasa nyaman. Itu standarnya. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasa aw aftauka. Rasulullah kata, kalau ingin tahu apa itu keburukan, maka juga kembali kepada petua hatimu, minta petunjuk hatimu. Apa yang terasa was-was di dalam dada dan senantiasa tidak terasa nyaman di dalam hati, walaupun itu yang Anda pahami itu diberitahukan oleh orang, difatwahkan oleh orang, dipetuahkan oleh orang, tetapi hal itu menjadikan Anda ragu-ragu, tidak tenang jiwa, ketahuilah itu adalah satu keburukan. Jadi kebaikan yang kadang dilupakan oleh orang, ukurannya ada di dalam hati. Kebaikan-kebaikan yang ada tadi ada dalam bentuk dirasakan oleh manusia yang masih belum keluar berupa satu perbuatan, baru merupakan satu perasaan. Maka cara mengukurnya seperti tadi. Kemudian yang kedua, ada kebaikan yang keluar dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk hal yang telah dilakukan. Maka ukurannya adalah semua manusia juga. Apabila itu hal berkenaan dengan kepentingan manusia, kepentingan bangsa, maka bagaimana manusia menerimanya? Kalau seluruh manusia menerimanya dan tidak mempersoalkannya dan menerima dengan penuh keikhlasan, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau seluruh manusia itu tidak menerimanya, menolaknya dan membantahnya, tidak serta-merta juga itu keburukan, tetapi perlu diberikan penjelasan lagi terhadap apa yang mereka tidak tahu. Setelah diberikan penjelasan kepada mereka begini, apa yang tidak Anda pahami masih tetap tidak mau diterima, ya, secara umum, mungkin itu suatu keburukan. Karena sifatnya dan tabiatnya manusia ini, apabila mendapatkan penjelasan secara rinci, secara jelas, secara transparan, dan tidak ada yang disembunyikan, dia akan paham dan mengerti apabila memang itu adalah satu kebaikan. Tetapi sudah dijelaskan, sudah dipahamkan, sudah dibuktikan dengan data-data, masih saja ditolak, mungkin itu adalah satu keburukan. Nah, ini berbagai tata cara yang dapat kita pahami bagaimana mengukur apakah ini baik atau buruk. Ada satu lagi hal yang berkaitan dengan kebaikan yang berupa prinsip yang belum diterapkan, baru merupakan slogan. Tetapi orang sudah mengatakan, ini yang saya sampaikan ini adalah satu kebaikan. Ini adalah yang saya sampaikan adalah satu cita-cita yang dibawa. Ini yang saya sampaikan adalah program-program yang sangat brilian di masa yang akan datang. Bagaimana cara mengukurnya? Belum dilaksanakan, belum ada wujudnya, belum ada buktinya, baru merupakan janji-janji dari orang yang mengucapkannya. Al-Quran memberikan kita tuntunan pada hal-hal seperti ini. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
tidak ada kebaikan bisa diberikan pada seruan-seruan yang diserukan. Ina jual dari apa yang mereka serukan, illa kecuali kalau ada 3 prinsip di dalam. Amara bisadaqatin, memerintahkan kepada orang agar orang saling membantu, yang kuat membantu yang lemah. Kalau ada program seperti itu bagus. Amara bisadaqatin, memerintahkan agar orang bersedekah terhadap yang lain. Au ma'rufin, yaitu program yang kedua adalah melakukan pembangunan, melakukan reparasi, melakukan renovasi, melakukan membangun sesuatu yang bagus untuk yang lebih baik dalam bentuk yang banyak. Au islahin bainan nas. Yang ketiga adalah program yang ketiga yang belum bisa dilakukan tapi bisa diketahui itu adalah bagus, adalah apabila nilai perbuatan yang ada di dalamnya atau misinya menurut bahasa yang sekarang adalah mempertautkan orang-orang yang berselisih, mengumpulkan orang berselisih, mempertautkannya, atau menghilangkan perbedaan, perpecahan, ya, saling gontok-gontokan kata orang sekarang ini. Kalau program itu isinya itu, maka itu adalah boleh, walaupun belum dilaksanakan. Ini Al-Quran membuka tirai pada kita semua. Oleh karena itu, masa yang akan datang kita akan menghadapi hal-hal seperti ini, maka kita sudah memiliki prinsip la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak banyak kebaikan pada apa yang mereka serukan kecuali yang mengandung pengentasan kepada fakir miskin. Yang kedua adalah pembangunan pada hal-hal yang fisik yang jelas. Yang ketiga adalah mempertautkan orang-orang yang berselisih atau mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Saya kira ini yang bisa pada kesempatan ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء وحباها من سحر بيانه ألفا يمتد إلى الياء